Halo semuanya, hari ini saya mau kasih tahu kalian tentang salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu adalah suku Nias. Kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu adalah suku Nias. Suku Nias adalah salah satu kelompok etnis pribumi yang tinggal di Kepulauan Nias yang berada di sebelah barat di Pulau Sumatera. Nah, di sini masyarakat Nias menyebut diri mereka dengan nama Ononiha. Apa itu Ononiha? Ononiha artinya adalah anak-anak manusia. Selanjutnya, asal-usul suku Nias. Nah, kita masuk ke asal-usul suku Nias. Dalam tradisi lisan yang disebut Teturia, dipercaya bahwa leluhur Ononiha diturunkan dari langit oleh sang pencipta yang disebut Lowalangi. Saya berada di Gomo, Nias Tengah. Nah, salah satu tokoh manusia pertama yang dikenal dalam cerita tersebut adalah Iha Walangi Adwata. Jadi, ada cerita asal-usul berdasarkan penelitian ilmiah dan juga cerita yang diwarisi melalui tradisi masyarakat Nias. Bahasa asli masyarakat Nias disebut dengan Liniha. Ada beberapa hal yang menarik dari bahasa Nias ini. Salah satunya, kata-kata dalam bahasa Nias umumnya berakhiran dengan huruf vokal seperti A, E, I, O, U, dan juga O. Bahasa Nias juga memiliki beberapa huruf atau bunyi yang khas. Selain itu, ada juga perubahan bunyi pada konsonan awal kata yang bisa terjadi sesuai dengan posisi kata dalam kalimat. Contohnya, ada kata boro yang dapat berubah menjadi amboro dalam konteks tertentu. Nah, salah satu contoh kalimat dalam bahasa Nias adalah Yauniha sama Tiko Keriso. Artinya adalah saya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita masuk ke kepercayaan masyarakat Nias. Secara umum, dalam sejarah masyarakat Nias terdapat kepercayaan asli leluhur yang dikenal dengan istilah Vanoba Adu. Nah, sering perkembangan zaman, masyarakat Nias kemudian banyak yang memeluk agama Kristen, khususnya Kristen Protestan. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Nias juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dan yang kelima, sistem pemerintahan dan wilayah. Kalau tadi kita sudah membahas kepercayaan, sekarang kita lihat bagaimana sistem politik tradisional masyarakat Nias. Dulu, Nias tidak memiliki satu kerajaan yang menguasai seluruh pulau. Masyarakat berbagi ke dalam wilayah-wilayah yang memiliki aturan dan pemimpin lokal berdasarkan adat. Ada yang disebut Banua, yaitu desa atau wilayah tempat tinggal masyarakat. Kemudian ada Ori, yaitu gabungan atau federasi dari beberapa desa. Jadi, sistem pemerintahan tradisionalnya lebih berdasarkan pada wilayah dan aturan adat masing-masing. Kita akan membahas struktur sosial yang ada di masyarakat Nias. Si Ulu yaitu golongan bangsawan atau pemimpin, si Ila cendekiawan atau penasehat, Sato atau Onumbano masyarakat biasa, Kulimbano atau Sawuyu itu hamba atau budak. Lalu ada sistem kekeluargaan. Suku Nias itu memegang garis keturunan sang ayah, disebut dengan dalam marganya itu adalah Mado. Contoh-contoh marga adalah Se, Zebua, Telambanua, Hareva, Laoli, Hia, dan lain sebagainya. Nah, mas kawin dan perkawinannya ini sangat penting juga nih. Mereka menggunakan babi atau emas dalam tradisi mereka. Lalu juga dalam kekerabatan disebut dengan Niha, Kriso, atau Sangambo, yaitu keluarga besar dari pihak laki-laki. Ada juga Uwo atau Niha Bo'o, yaitu keluarga pihak perempuan yang memiliki kedudukan atau penghormatan yang khusus. Lalu juga ada hierarki kekeluargaan. Yang pertama ada Gana Sangambo, yaitu keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak. Lalu juga ada Sangambo Ari, yaitu seperti kakek, nenek, paman, bibi,
dan lain sebagainya, itu keluarga besar. Lalu juga ada Mado atau marga yang memiliki kelompok besar dalam satu leluhur laki-laki. Lalu juga ada namanya filsafah hidup. Nah, mereka memegang namanya nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, kepemimpinan yang adil, dan keseimbangan sosial. Nah, ada ciri fisik juga nih di suku Nias. Kalau kita berbicara tentang fisik, setiap orang tentu memiliki fisiknya masing-masing, karakteristik yang masing-masing yang unik, yang menarik, dan juga yang cantik serta ganteng. Nah, di sini suku Nias juga mereka memiliki penampilan yang menarik dan beragam. Secara umum masyarakat Nias dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik yang unik dalam hal rambutnya, wajahnya, dan juga postur tubuhnya. Ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang tinggi juga, ada yang rahangnya tegas, dan lain sebagainya. Itu keunikannya. Lalu juga ada budaya dan tradisi. Nah, sekarang kita masuk dalam budayanya, yaitu ada namanya lompat batu atau Fahombo. Ini sangat unik loh di suku Nias. Ini sering banget terdengar dan dibahas. Nah, ternyata ini nih simboliknya nih, yaitu lambang kedewasaan dan ketangkasan pemuda yang ada di suku Nias. Lalu juga ada namanya tari perang atau Maneu. Tarian ini menggambarkan semangat kepahlawanan dan ketangkasan para prajurit di Nias. Lalu ada kemudian juga ada megalitik, itu di suku Nias nih. Ada juga namanya patung leluhur yang disebut dengan adu zatwa. Nah, ada rumah adat dan hukum adat yang di Nias nih. Ada juga disebut dengan omo hada atau omo seibua. Rumah tradisional Nias berbentuk seperti rumah panggung dan banyak menggunakan bahan kayu. Strukturnya dibuat dari kuat dan memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi wilayah Niasnya yang rawan gempa. Jadi harus terstruktur, harus kuat, dan juga itu harus memiliki penopang yang kuat juga nih dari gempa. Lalu juga ada makanan khasnya, yaitu seperti ubi, daging, dan ikan. Nah, bahasanya nih, bahasa Niasnya itu adalah gowi, ni fufu, hamba ni titi, godo-godo, babae. Terus juga ada daging seperti hiranake, tinombo, kofo-kofo, serta nigugu, nidugu atau nibini. Nah, demikianlah presentasi tentang keberagaman yang ada di suku Nias. Nah, menarik kan? Nah, untuk kita semua, kita tidak hanya bisa menghargai suku kita sendiri, tapi juga kita dapat menghargai dan menghormati suku-suku yang ada di Indonesia. Contohnya ini suku Nias. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.